Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desi Dwi Anissa. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai menggambar poster. Materi ini ada di Seni Budaya kelas 8 semester 2. Nah, apa itu poster? Jadi poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada poster yang dibuat dengan ukuran besar, tetapi ada juga yang dibuat dengan ukuran kecil. Penempatan poster tergantung dari media dan bahan yang digunakan. Fungsi poster. Poster memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam membuat poster, ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada poster, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan kuat dan jelas. Kemudian poster dibagi berdasarkan isinya, yaitu ada 4. Yang pertama itu poster niaga, yang kedua poster kegiatan, yang ketiga poster pendidikan, dan yang keempat poster layanan masyarakat. Jadi berdasarkan isinya itu ada 4 ini. Kemudian ini contoh-contohnya dari isi poster, dari isinya itu yang pertama yang poster niaga. Itu umumnya untuk menawarkan produk dan jasa suatu perusahaan. Contoh-contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, itu seperti Pizza Hut yang memberikan poster mengenai makanan yang ia jual ya. Sensasi delight. Paket menu lengkap, harga pas, harga mulai dari 39.000 per orang. Dari gambar dan kata-katanya itu sudah menggambarkan apa yang hendak disampaikan ya. Dan tulisannya itu meskipun sedikit tapi mampu memberikan informasi kepada orang-orang yang melihatnya bahwa poster ini itu ingin memberitahukan bahwa ada paket menu lengkap dengan harga pas 39.000. Yang kedua yang tengah ini ada posternya tentang minuman ya, Smooth Fruit. Nah, ini juga gambarnya terlihat besar, tulisannya meskipun kecil di bawah tapi kita masih bisa melihatnya juga kan, masih kelihatan gitu dan jelas. Informasinya itu juga sampai kepada orang yang melihatnya. Lalu yang ketiga yang paling pojok ini juga sama, iklan minuman. Antara tulisan dan gambar ini juga komposisinya sudah tepat. Tulisannya dapat dibaca dengan jelas dan kita tahu apa yang akan diiklankan oleh poster ini. Kemudian poster kegiatan. Poster ini menginformasikan kegiatan kepada khalayak ramai atau masyarakat. Ini ada 3 contoh. Yang pertama itu ada konser musik. Nah, ini akan diadakan kegiatan di masyarakat berupa konser musik Sejarah Adalah Sekarang. Nah, itu juga menampilkan yang akan memainkan musiknya, lagu-lagunya itu ada Mata Jiwa, Dialog Dini Hari, Harlan dan Keroncong Tugu Kafriho. Nah, itu. Kemudian yang tengah ini juga ada pesta rakyat. Gambarnya mewakili bahwa akan ada pesta seperti itu kan, lalu tulisannya juga jelas. Yang ketiga ini ada pentas seni malam amal. Nah, ada gambarnya, tulisannya itu juga terlihat jelas dan kita itu paham gitu apa yang akan disampaikan dari poster ini. Lalu poster pendidikan. Poster ini ditujukan untuk hal-hal bertemakan pendidikan seperti contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama itu ada gambar tas dan beberapa alat tulis untuk sekolah ya. Lalu tulisannya itu di tengah dan jelas sekali. Mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Kemudian yang tengah ini juga ada gambar anak kecil membawa tas dan peralatan-peralatan sekolah. Jadilah anak yang disayang karena pendidikan dan moralnya.
Lalu yang ketiga, paling pojok itu juga ada anak yang hendak pergi ke sekolah. Sekelilingnya ada buku-buku dan peralatan sekolah, lalu di bawahnya ada tulisan semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Kemudian yang terakhir ada poster layanan masyarakat. Ini biasanya mengenai layanan umum pemerintah. Contohnya dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus. Ini ada kurangi plastik agar bumi terlihat cantik. Mari beralih ke tas jinjing. Nah, ada gambar tas jinjing dan background yang menunjukkan bahwa ini tuh poster untuk mengajak kita mengurangi plastik agar bumi itu ya tetap terlihat hijau dan asri. Kemudian yang tengah itu juga ada poster layanan masyarakat mengenai berkendara. Nah, pastikan semuanya baik-baik saja sebelum berangkat ya. Jaga kesehatan tubuh, rawat kendaraan motor, gunakan helm, jaket, sarung tangan. Nah, itu. Terus yang ketiga ada poster mengenai posyandu. Nah, ayo jangan ragu ke posyandu. Itu untuk mengajak masyarakat agar yang memiliki balita itu tidak ragu untuk datang ke posyandu. Nah, kemudian ada poster berdasarkan tujuannya. Ini ada 9. Yang pertama, poster propaganda itu untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi masyarakat. Lalu yang kedua ada poster kampanye, itu untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Yang ketiga, poster wanted atau dicari, poster untuk mencari orang. Yang keempat, poster cheesecake, itu untuk mencari perhatian masyarakat. Contohnya misal kayak poster-poster artis seperti itu. Yang kelima, poster film itu untuk mempromosikan film agar dikenal masyarakat. Yang keenam, poster kartun untuk publikasi dari komik-komik kartun. Yang ketujuh, poster afirmasi yaitu untuk memberikan motivasi. Yang kedelapan, poster riset untuk publikasi hasil riset dan penelitian. Lalu yang ke-9, poster kelas berisi motivasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk poster berdasarkan tujuannya. Lalu sebenarnya masih ada lagi itu poster komersil, tapi poster komersil itu sama saja dengan poster niaga. Cuman mungkin dari bahasanya itu kalau kita lihatnya dari segi isi ya poster niaga, tapi kalau dari tujuan itu ya poster komersil, hanya beda itunya saja sih. Tapi untuk kegunaan tujuannya itu sama sebenarnya. Kemudian ciri-ciri poster. Yang pertama merupakan karya seni yang mengandung unsur gambar yang menarik dan tulisan atau kalimat cukup jelas, singkat, dan mudah dimengerti para pembaca serta dibuat dengan berbagai ukuran. Berbagai ukuran ini bisa kecil seperti ukuran A3 atau bisa sebesar baliho atau yang biasa kita lihat di jalan-jalan yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu poster memiliki warna yang mencolok, tujuannya untuk menarik perhatian orang yang melihatnya. Dan yang ketiga, poster dipasang di tempat yang strategis dan ramai supaya dapat diketahui banyak orang, misalnya di alun-alun kota, pasar, dan lain-lain. Syarat-syarat poster. Yang pertama, bahasa dan kalimat harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, kombinasi antara gambar dan tulisan harus menarik. Yang ketiga, harus ditempelkan di tempat yang strategis dan ramai. Lalu yang keempat, bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas yang baik agar tidak cepat rusak. Terima kasih. Oh ya, untuk materi minggu depan nanti akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah membuat poster dan alat serta bahan dalam membuat poster. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.